Remain here, leave a message and I'll get back to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas alur film yang berjudul Spiral. Film yang dibuat pada tahun 2021 dan bergenre crime mystery. Mari langsung ke film. Film diawali dengan latar parade kembang api di malam hari. Ada seorang polisi detektif yang bernama Boswick. Tepat di depannya ada wanita yang berteriak bahwa dompetnya telah dicuri. Boswick pun bergegas mengejar copet itu. Copet itu turun melalui lubang yang mengarah ke jalur kereta api. Ia lalu mengikuti jalur kereta api tersebut. Get your fucking hands in the air! Dan melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi. Boswick lalu menendang kursi tersebut dan ternyata itu hanyalah boneka. Di belakangnya ada sosok manusia berkepala babi yang langsung menangkapnya. Boswick tersadar dari pingsannya. Ia menyadari tangannya terikat dan lidahnya yang terjepit di antara dua besi dengan posisi yang bergantung. Tepat di depannya ada sebuah televisi yang sedang memutar video. Manusia berkepala babi itu juga mengatakan dosa apa yang telah dilakukan oleh Boswick. Jika Boswick ingin tetap hidup, ia harus melompat dan merelakan lidahnya terputus, atau membiarkan kereta api menabrak dirinya. Kereta api melaju sangat cepat dan menabrak Boswick yang tidak sempat menyelamatkan dirinya. Film berlanjut menyorot ke arah 4 orang yang berencana merampok bandar narkoba di sebuah hotel. Di antara 4 orang itu, ada 1 orang yang merupakan polisi yang sedang menyamar, yang bernama Zig Banks. Tanpa basa-basi mereka pun melakukan aksinya. Setelah berhasil merampok bandar narkoboy, mereka turun ke basement hotel, mengganti baju, dan berniat kabur dengan mobil yang sudah disiapkan. Tak disangka salah satu dari polisi tersebut ada yang mengenali Zig. Zig dipanggil oleh kepala departemen polisi yang bernama Angie Garcia. Angie marah kepada Zig karena bertindak sendirian dan menyimpang dari tugasnya Zig sebagai polisi yang bekerja di bagian pembunuhan. Angie lalu memaksa Zig dan memasangkannya dengan anak baru sekaligus partner barunya Zig yang bernama William Seng. Mereka berdua langsung mendapat tugas oleh Angie. Untuk adegan di sini terpaksa saya potong karena pemandangan yang terlalu mengerikan. Setelah kembali ke kantor, Zig mendapat kiriman paket. Isi paket itu adalah sebuah flash disk yang bertuliskan "Play Me". Isi video tersebut adalah si pembunuh ingin membantu mereformasi departemen kepolisian karena banyak anggota polisi yang jahat dan korup. Zig mengenali latar bangunan di video tersebut. Mereka kemudian mendatangi gedung pengadilan. Di sana mereka menemukan paket. Zig mengambil dan membuka paket itu. Isinya adalah potongan lidah dan lencana polisi. Itu adalah potongan lidah dan lencana milik Boswick. Setelah pulang bekerja, Zig kemudian pulang ke apartemennya. Ia curiga ada orang yang menyusup ke apartemennya. Ternyata itu adalah ayah Zig yang sekedar mampir dan mengucapkan belasungkawa atas kejadian yang menimpa Bob. Nah, Dad, I'm fucked up. Sorry to hear that. I know how close you were. Setelah ayah Zig pergi, Zig kembali mengingat kejadian masa lalu, di mana seorang polisi yang bernama Pete menembak seorang saksi untuk menghilangkan bukti. Zig lalu melaporkan Pete hingga ia tertangkap. Dari kejadian itulah Zig tidak mau percaya pada siapapun. Fitch dan Krause ditugaskan untuk memeriksa 2 CCTV yang dirusak pada malam saat kejadian Bob tewas. Setelah melihat CCTV di salah satu toko, Fitch tahu siapa orang yang dikejar Bob pada saat malam kejadian itu. Ia bernama Benny Wright. Tapi Fitch tidak mau berbagi informasi dengan Zig. Fitch lalu mendatangi gedung tua, tempat di mana Benny Wright tinggal. Wake up, Benny. Ia membuka selimut dan ternyata isinya topeng berkepala babi. Beberapa langkah berjalan, Fitch pun disekap. Ketika Fitch tersadar dari pingsannya,
Ia mendapati dirinya berada di bak mandi dengan kepala terkurung dan jari yang terikat di jaring-jaring besi. Seperti kejadian Bob, dosa Fitch pun ditampilkan. Untuk tetap bertahan hidup, Fitch harus menggigit alat yang ada di mulutnya. Alat itu akan membuat mesin penarik nyala dan menarik jari-jari Fitch hingga putus. Jika terlambat, air di bak akan naik dan mengenai kabel tembaga yang beraliran listrik. Alur berpindah ke markas polisi. Zack mendapatkan kiriman paket. Right now. A courier brought it. We're holding him for questioning. Isi paket tersebut adalah flash disk yang berisi video teka-teki. Angie tahu di mana tempat video tersebut dibuat. Mereka pun bergegas ke sana. Ada sebuah mobil pick up yang terparkir. Zack lalu membuka mobil itu dan keluarlah bangkai babi. Lalu Zack melihat sebuah paket yang mengambil dan membukanya. Isi paket tersebut adalah jari-jari milik Fitch dan lencananya. Fitch. Di sebuah tempat makan, Xiang bertanya apakah Zack mempunyai musuh yang bukan polisi. Mereka mendatangi PT. PT adalah mantan polisi yang kotor yang Zack adukan. PT sekarang bekerja di gereja. Karena tidak mencurigakan, mereka pun kembali ke kantor. Pada malam harinya, Zack mendatangi apartemen ayahnya. Ia khawatir ayahnya tidak kunjung pulang. Keesokan paginya, kantor polisi dibuat heboh karena kedatangan paket yang tidak seperti biasanya. Paket ini bentuknya sangat besar. Para polisi takut jika isinya adalah bom. Setelah dibuka, paket itu berisi topping babi, kulit manusia, dan secarik surat. I'll take your head. Kulit manusia itu adalah milik Sheng, partnernya Zack. Terdapat petunjuk lagi di paket tersebut yang bertuliskan Constantine Pain. Petunjuk tadi mengarah di mana jenazah Sheng berada. Used to be Constantine Trains. Zack sangat terpukul atas kematian partnernya itu. We gotta try to keep his identity out of the press until I tell his wife. Di jalan pulang dari TKP, laporan radio polisi mengatakan ada petugas diserang. Zack langsung menuju ke sana. Sesampai di TKP, Zack menanyai polisi tersebut. Polisi menceritakan ia diserang oleh pria bertopeng babi dengan pisau. Zack ingat isi surat dari si pembunuh itu. Kepala yang dimaksud dalam surat tersebut adalah bukan kepala manusia, melainkan kepala kepolisian. Pembunuh itu mengincar Angie yang sedang berada sendirian di bawah basement. Angie tersadar dari pingsannya dengan wajah tertutup kain basah dan tangan terikat. Dosanya adalah menutupi korupsi di departemen kepolisian itu. Agar tetap hidup, Angie harus memutuskan sumsum tulang belakang dengan cara menusukkan pisau yang ada di bawah lehernya. Cara itu yang akan menghentikan lilin panas jatuh ke wajahnya. Bersama seorang polisi, Zack berupaya menyelamatkan Angie, tapi Zack sudah terlambat. Setelah kematian Angie, Zack ingin melihat semua rekaman kamera yang terpasang di sekitar basement. Di sini terlihat waktu rekaman melompat. Ada seseorang yang bisa mengakses ke server rekaman dan menghapusnya. Setelah ditelusuri, ternyata lencana yang dipakai untuk mengakses adalah lencananya PT. Tapi detektif O'Brien juga menaruh kecurigaan kepada ayah Zack yang merupakan mantan pensiunan kepala polisi. Karena adanya kemungkinan ayah Zack bisa mengakses server rekaman. Zack langsung mendatangi gereja di mana PT bekerja, tapi ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ia pun kemudian menelpon ayahnya. Beberapa saat kemudian, Zack pun disekap. Di sisi lain, ayah Zack telah dijebak oleh si pembunuh. Ia memasuki sebuah bangunan tua yang dipenuhi dengan lambang-lambang spiral, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ketika ia berbalik, ia pun akhirnya disekap. Zack terbangun dari pingsannya. Ia melihat ada seseorang yang sedang tergantung. Tangan Zack terborgol pada sebuah pipa. Kemudian ia melihat sebuah gergaji besi. Ia mengambilnya dan mencoba memotong borgol itu, tapi tidak berhasil. Sesaat sempat terpikir untuk memotong tangannya. Tiba-tiba ia melihat sebuah jembatan rambut yang akhirnya bisa membuka borgolnya. Setelah berhasil membuka borgol, Zack menghampiri orang yang tergantung itu dan membuka penutup kepalanya. Ternyata ia adalah PT. Di sini mereka berdua saling berdebat dan menuduh siapa yang membunuh para polisi itu. Lalu Zack mengambil recorder yang menggantung di badan PT, kemudian memutarnya. Di sini si pembunuh akan menghukum PT atas dasar membunuh orang yang tidak bersalah. Mesin penggiling menyala, botol jatuh dan pecahan botol berterbangan. Zack berusaha menolong, tapi sayang PT sudah tewas. Setelah PT tewas, pintu terbuka otomatis. Zack keluar dari ruangan itu berjalan menyusuri gedung. Zack terkejut dengan siapa yang ditemuinya.
Ternyata pembunuhnya adalah Zeng. Zeng adalah anak dari pria yang tewas dibunuh oleh Kitty. Zeng ingin menjadi partner Zeke karena Zeke berani melawan para polisi kotor. You took a stand, Zeke. Against a dirty cop. Yang diinginkan Zeke hanyalah keselamatan ayahnya. But my dad goes free. Mereka berdua lalu mendatangi di mana ayah Zeke berada. Zeke sangat marah melihat kondisi ayahnya dan ingin menembak Zeng. Zeke hanya mempunyai satu peluru. Ia harus menembak ke arah target yang telah dirancang Zeng agar bisa menyelamatkan ayahnya. Zeng telah memanggil polisi. Itu adalah salah satu rencananya. Ketika para polisi memaksa masuk, maka akan mengaktifkan mesin yang membuat ayah Zeke bergerak seperti boneka.